Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kali ini mempelajari sejarah Indonesia semester 1. Karena masih pertemuan pertama, maka kita mulai dari bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.1, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis kemaharajaaan VOC. Yang ketiga, mengevaluasi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang keempat, menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Kalau imperialisme adalah suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu yang pertama, runtuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki, maka jalur perdagangan lewat jalur sutra ini kemudian ditutup oleh bangsa Turki yang menguasai Konstantinopel, sehingga ada kelangkaan tentang komunitas atau komoditi perdagangan jalur sutra. Nah, penjelajahan samudra ini tujuannya adalah 3G, God, Glory, dan Gospel. Kalau God yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan barang tambang lainnya. Kalau Glory yaitu untuk memburu kejayaan. Kemudian kalau Gospel yaitu penyebaran agama. Nah, yaitu tujuannya untuk menyebarkan agama Kristen. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra, yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel, kemudian yang kedua kisah perjalanan Marco Polo, yang ketiga penemuan teori bumi bulat, yang keempat penemuan kompas, dan yang kelima adalah semangat Reconquista. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jatuhnya kota Konstantinopel ini terjadi pada tahun 1453, ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Kemudian akibatnya jalur perdagangan sutra ini menjadi terhambat. Dengan adanya hambatan itulah kemudian orang-orang Eropa ingin menemukan daerah-daerah baru. Lalu yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini adalah merupakan orang yang menulis perjalanannya sepanjang dia melakukan pelayaran sampai ke India melalui jalur sutra. Kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul 2 Million. Nah, dari buku ini kemudian Marco Polo ini menjadi terkenal. Kemudian yang ketiga, penemuan teori bumi itu bulat yang dikemukakan oleh Columbus. Pada mulanya dia berpendapat bahwa bumi ini kotak, tapi pendapatnya itu diragukan, lalu dia melakukan pelayaran yang berangkat dari barat. Dia yakin akan kembali pada titik semula dari timur, dan itu dibuktikannya. Kemudian yang keempat yaitu penemuan kompas. Ini mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, karena kompas bisa menjadi petunjuk arah utara dan selatan saat berada di lautan.
Ini menjadi salah satu yang mendorong bangsa Eropa melakukan perjalanan dan menemukan bumi Nusantara, yaitu bumi Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu semangat Reconquista, adalah upaya penaklukan kembali Andalusia Spanyol oleh kaum Kristen Eropa. Pada perkembangannya, kerajaan-kerajaan Kristen kecil Eropa seperti Leon, Kastilia, dan Aragon sepakat untuk bersatu demi meruntuhkan eksistensi Islam di wilayah Spanyol. Tujuan bangsa Eropa menguasai bangsa Indonesia. Yang pertama, rempah-rempah. Penjajahan awal di Indonesia tidak bisa terlepas dari faktor rempah-rempah. Yang kedua adalah wilayah strategis. Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia sangat menguntungkan untuk para penjajah. Dan yang ketiga adalah kekayaan. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Dan yang keempat, politik Indonesia. Dengan masuk ke perpolitikan di Indonesia, penjajah dapat memuluskan rencana perluasan wilayah. Ini adalah peta perjalanan samudra oleh bangsa Eropa menuju Indonesia. Nah, ini garis yang seperti ini adalah perjalanan samudra yang dilakukan oleh Portugis, kemudian ini dilakukan oleh bangsa Spanyol, dan yang tanda ini dilakukan oleh bangsa Belanda. Berikutnya yang terakhir yaitu tanda yang seperti ini dilakukan oleh bangsa Inggris sampai menuju ke Indonesia. Kemudian ini adalah peta perjalanan atau perdagangan jalur sutra yang dilakukan oleh orang Cina menuju ke negara-negara barat. Petanya seperti ini. Nah, komoditas jalur sutra dari Cina itu ada porselen, sutra, rempah-rempah, gading, dan bubuk misiu. Nah, itu anak-anak untuk pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan anak-anak paham, dan tugas kalian adalah membuat peta perjalanan samudra bangsa Eropa menuju Indonesia. Tadi di atas sudah Bapak tunjukkan peta perjalanan atau penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Itu bisa disalin di buku atau di kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Saya kira itu pertemuan kita yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.